warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina ramadhana syahrus syam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumid dharain amin ya rabbal alamin. Kita malam ini membedah hadis yang kelima, Al-Hadithul Khamis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Qalat, beliau ngendikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dari urusan agamaku, agama kita, yang tidak aku lakukan, yang tidak kamu lakukan, ma laisa minhu, yang kami tidak melakukan. Artinya Rasulullah tidak pernah melakukan, kemudian ada orang yang melakukan sesuatu yang baru urusan agama, fahuwa raddun, maka amal itu, perbuatan itu tertolak. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada teks yang agak berbeda. Man amila, barang siapa yang melakukan amalan, suatu perbuatan, ya, laisa alaihi amruna, yang perbuatan itu tidak termasuk perbuatan atau amalan agama kami, fawaradun, maka itu tertolak. Bapak Ibu, saudara semua jamaah sholat isya, sholat tarawih Al-Ghazali, hadis ini sebetulnya menegaskan kaitannya dengan sunnah dan bid'ah. Sunnah itu sesuatu yang Rasulullah lakukan, dan bid'ah itu sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Tapi kemudian kalau kita rangkai dengan hadis-hadis yang lain, dengan penjelasan-penjelasan ulama, maka sebetulnya bid'ah itu ada dua macam, yaitu bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang dhalalah. Kalau hadis ini kita rangkai dengan pengertian hadis-hadis yang lain, bid'ah yang hasanah itu sesuatu yang tidak tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu mengandung kebaikan. Ya, Rasulullah kan tidak pernah naik sepeda motor, Rasulullah kan tidak pernah naik mobil, tidak pernah naik pesawat. Itu pasti bid'ah, ya. Tapi itu bid'ah hasanah, karena pada zaman beliau waktu itu memang ya kendaraannya ya kuda, ya unta, itu saja. Jadi sekarang ini barangkali banyak bid'ah yang kita lakukan. Nah, termasuk salah satu bid'ah yang Rasulullah tidak melakukan dan sekarang kita melakukan adalah sholat tarawih ini. Ini bid'ah, karena Rasulullah hanya melakukan sholat malam, Qiyamu Ramadan namanya, bukan sholat tarawih. Itu pun beliau hanya melakukan secara berjamaah 3 kali. Malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, dan malam 27 Ramadan. Namanya bukan sholat tarawih, tapi sholat
qiyamul Ramadan. Kemudian begitulah seterusnya. Dan ketika sahabat tanya kepada beliau, kenapa ya Rasul kok tidak setiap malam kita berjamaah sholat ini? Beliau menjawab, saya khawatir nanti kalau ini kita lakukan setiap malam, khawatir ada ayat turun mewajibkan sholat qiyamul Ramadan ini. Makanya kita cukup ini melakukan 3 kali berjamaah. Tapi kalian silakan di rumah masing-masing untuk memperbanyak sendiri. Ya. Dan Rasulullah memang hanya dalam hadis-hadis yang sahih itu hanya melakukan 11 rakaat. 11 itu ada yang menafsirkan yaitu sholat witir saja. Ada yang menafsirkan 11 itu 8 ditambah 3. Akhirnya sekarang ada yang mengikuti sholat tarawih itu 8 tambah 3. Terus pada perkembangan berikutnya, periode Abu Bakar tetap seperti itu. Nah, periode Umar bin Khattab kemudian ada perubahan. Inilah pangkal bid'ah tentang tarawih ya pada periode Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab ketika melihat umat Islam pada sholat sendiri-sendiri qiyamul Ramadan itu, maka beliau menginginkan supaya sholat malam Ramadan itu dilakukan berjamaah secara setiap malam. Jadi tidak ada seperti zaman Rasulnya 3 kali itu. Setiap malam berjamaah. Kemudian atas instruksi Umar bin Khattab, umat Islam waktu itu melakukan sholat malam setiap malam berjamaah pada malam Ramadan. Nah, kemudian periode Umar lah yang kemudian mengatakan menamai sholat ini sholat tarawih. Kenapa? Karena beliau menetapkan khawatir nanti sahabat pulang tidak nambah sholat malam Ramadannya. Maka beliau sudah sekarang kita melakukan di sini aja ya, khawatir nanti tidak nambah kalian, sudah sholat malamnya 20 rakaat ditambah sholat witirnya 3 rakaat. Akhirnya diberi nama tarawih karena ada istirahatnya. Terlalu lama ada istirahatnya. Istirahatnya itu kalau di Mekah ya tawaf, karena ada Ka'bahnya tawaf. Jadi 20 rakaat istirahatnya 4 kali, berarti setiap 4 rakaat istirahat. Istirahatnya ya keliling Ka'bah, tawaf ya. Itu yang terjadi pada periode Umar bin Khattab. Nah, jadi beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya salat tarawih ini. Jadi beliau sendiri mengatakan, mengakui bahwa bid'ah yang paling bagus ya salat tarawih ini ya. Kemudian pada periode Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, beliau iri dengan sahabat-sahabat yang di Mekah ya. Mereka bisa istirahat sambil tawaf. Nah, di Madinah tidak ada tawafnya, tidak ada Ka'bahnya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengusulkan dan menetapkan bahwa tarawih di Madinah waktu itu 20 ditambah 4 ditambah 16. Jadi 16 itu gantinya istirahat tawaf itu, karena di Madinah tidak ada Ka'bahnya. Akhirnya 20 tambah 16 jumlahnya 36. Itu tarawih pada periode Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Ini tarawih, akhirnya kita harus paham bahwa tarawih yang kita lakukannya adalah nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Tapi kata Rasulullah ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin itu diikuti karena tidak ada mereka yang melenceng dari ajaran Rasulullah. Sehingga pembaruan pada periode itu termasuk kategori sunnah. Sekalipun Rasulullah tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan, itu sudah dianggap sebuah syariat yang bisa kita ikuti sampai sekarang ini. Sehingga sekarang ini kalau di Indonesia tidak ada 36, yang dipakai 8 atau 20 ya. Jadi tengah-tengah ya. Jadi ada yang 8 dan 30, saya kira semua ada dasarnya. Tapi sebetulnya yang 8 itu qiyamul Ramadan, bukan tarawih, tapi yang 20 itulah yang tarawih dengan yang 36. Bapak Ibu hadirin saya hormati, ini sekedar penjelasan dari hadis yang kelima ini. Jadi jangan kemudian mengatasnamakan hadis ini, kemudian semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah pemahaman yang salah. Mudah-mudahan Allah
memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua, sehingga secara Ramadan ini bisa kita optimalkan untuk ibadah istiqomah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf saya bergeser ke sebelah Masjid Nurut Taqwa. Di situ ada tarawih bersama Pak Wali Kota, karena saya harus datang karena saya selaku Ketua DMI Kota Malang, jadi saya harus bergabung sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.